kalau misalnya kita mau memulainya dengan menerima kekurangan kita dan memaksimalkan potensi kita, itu akan bagus sekali. Ya kalau menerima. Oke, kita bergeser ke soal perempuan nih. Jenengan seringkali berbicara mengenai perspektif perempuan dan seringkali empowering woman kan melalui media sosial. Dan jenengan mengatakan bahwa perempuan harus berpendidikan, bahkan harus mutafanin. Kalau bisa jangan hanya satu diskursus keilmuan aja mungkin ya, tapi juga harus diimbangi dengan beberapa disiplin keilmuan lain begitu. Nah, dan juga perempuan juga harus berprinsip, berkarakter juga. Nah, apa sih yang melatar belakangi ini Mas untuk mendorong perempuan seperti ini? Itu berawal dari keresahan. Pengalaman pribadi ya mungkin atau keresahan? Bukan, melihat dari realitas kita. Oh ya. Banyak perempuan-perempuan yang terdolimi, yang bahkan tidak bisa stand untuk dirinya sendiri, tidak bisa mengambil pilihan, yang bahkan akhirnya terima saja untuk diinjak-injak, padahal itu tidak adil sama sekali. Banyak sekali, termasuk kan kasus-kasus yang sedang marak sekarang. Betul sekali, mereka nggak mampu untuk berbicara. Betul. Kalau misalnya dari awal mereka sudah punya kemampuan untuk menolak hal-hal yang menyebabkan potensi doror untuk dirinya, akhirnya kan tidak akan terjadi hal-hal sampai seperti itu. Betul. Dan itu harus dimulai dari diri perempuan itu sendiri. Memang tidak etis kita membicarakan perempuan ini, apa yang harus dilakukan perempuan ketika banyak berita yang korbannya sendiri adalah perempuan. Karena memang salahnya bukan salah perempuan, tapi itu adalah salah pelakunya. Tapi untuk mengantisipasi hal tersebut, mau tidak mau perempuan itu harus menyadari bahwa dia ini punya tanggung jawab juga loh untuk menjaga dirinya. Yaitu dengan apa? Dengan ilmu, belajar, dengan memupuk keberanian untuk berpegang teguh pada kebenaran selama dia tidak melakukan kesalahan. Kalau misalnya tradisinya ini mungkin menentangnya untuk belajar tinggi, dia harus mulai berani untuk berpikir kritis bahwa sebetulnya pembelajaran ini kebaikannya kembali kepada siapa. Harus ada keberanian untuk speak up, betul. Dan itu memang sebetulnya butuh dukungan dari keluarga kalau dalam masa sekolah. Jadi mungkin jika apa yang saya sampaikan motivasi untuk perempuan lebih berdaya, lebih mengaktualisasikan diri, lebih menyadari bahwa seharusnya perempuan ini memiliki sedikit banyak kemandirian di dalam dirinya, supaya bisa minimal bisa menjaga dirinya, tidak hanya memberikan kemanfaatan untuk sekitar, minimal untuk dirinya sendiri dia itu bisa menjaga. Ya itu tadi, mungkin tidak akan langsung membuat perubahan, tapi setidaknya disuarakan. Betul. Jika ada suara nanti lama-lama dan pergerakan dan memberikan contoh, itu insya Allah nanti akan bisa step by step ya. Iya, tapi menurut saya berani bersuara itu sudah satu hal yang perlu diapresiasi untuk perempuan yang di lingkungannya tidak mendukung untuk itu gitu. Karena kita itu selain kena lingkungan, kena diri sendiri juga, sering meragukan diri sendiri. Iya betul. Merasa inferior lah, pantas segala macam. Padahal setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalnya kita mau memulainya dengan menerima kekurangan kita dan memaksimalkan potensi kita, itu akan bagus sekali. Ya kalau menerima kekurangan nggak terus kemudian berhenti sampai di situ. Betul. Gimana terus memperbaiki kan seperti itu. Tapi ya kita cari juga apa nih potensi kita. Jadi menemukan potensi itu tadi ya. Menggali potensi itu juga butuh keberanian. Karena kadang orang kan juga tidak akan langsung ahli, butuh tajribah ataupun eksperimen, percobaan. Iya, betul. Kadang-kadang juga diarahkan seperti itu. Ini paling tidak semoga nanti kan calon ibu-ibu masa depan itu menyadari bahwa anak perempuan ini juga seharusnya memiliki kesempatan yang sama dengan anak laki-laki dalam. Iya, dimulai dari diri kita harusnya ya. Betul. Kalau perempuan-perempuan masa kini sudah memiliki pemikiran yang seperti itu, bahwa perempuan juga berhak memiliki akses pendidikan yang katakanlah setara mungkin ya dengan laki-laki pada umumnya, saya punya cita, mestinya saya membayangkan Indonesia itu akan maju. Iya, benar. Karena meminjam kata-kata Qasim Amin, membiarkan kebodohan perempuan itu sama dengan membuat suatu negara kehilangan separuh potensi penduduknya dengan konsekuensi yang negatif. Dan itu memang
terbukti. Iya betul, jadi memang harus dimulai dari diri sendiri dulu untuk berani Betul. menyuarakan keberanian, berani menyampaikan pendapat, dan juga melindungi diri sendiri. Betul, Begitu ya. betul, iya. Karena ya sebetulnya yang paling bisa diandalkan diri kita sendiri. Iya, betul, betul. Kita mau ngandelin orang lain 100% itu nggak bisa. Even itu keluarga sih. Betul, betul. Karena pada akhirnya mereka juga akan meninggalkan kita. Iya. Seperti itu. Jadi memang lebih ke proteksi diri. Betul, betul. Ada satu statement menarik teman-teman dari Ning Imas yang pernah ditulis di captionnya. Perempuan benar-benar diberkati jika dia mendapatkan kebebasan dan kepercayaan penuh dari keluarganya untuk hidup dan memutuskan seperti apa yang dia impikan. Nah, 2 poin yang saya tangkap di sini adalah kebebasan dan kepercayaan nih. Menurut Ning Imas, apakah memang keduanya, kebebasan dan kepercayaan ini sulit didapatkan oleh perempuan dari keluarga pada umumnya? Kebanyakan demikian. Kebanyakan demikian. Kebanyakan demikian. Faktornya mungkin karena sosial. Kebanyakan kan perempuan ini stigmanya seringnya negatif. Ketika bergerak sedikit sudah dikira apa, tidak sebebas laki-laki. Pulang malam padahal ngapain, dikiranya kemana gitu ya. Iya. Padahal pengen healing gitu. Padahal cuman ngopi doang. Dikiranya apa. Memang terbatas karena mungkin memang itu tadi, untuk mendapatkan kepercayaan juga tidak mudah, sehingga butuh orang tua yang menyadari bahwa anak perempuan ini juga perlu loh untuk disetarakan pendidikannya dengan laki-laki supaya bisa memaksimalkan potensinya. Dan tidak mudah untuk tidak mudah juga keluarga melakukan hal itu, karena kadang kan omongan tetangga. Nah, betul banget. Jadi bingung, Serba dilema ya. jadi makanya saya bilang beruntung kalau ada yang bisa keluarganya mendukung tuh beruntung. Meski kadang kepercayaan dan kebebasan. Jadi kebebasan itu didapatkan setelah adanya kepercayaan. Oh iya benar. Betul. Kalau sudah percaya nanti dia baru mendapatkan kebebasan. Betul. Tapi kan tidak semua orang dapat kesempatan itu. Jadi beruntung. Jadi memang, tapi 2 hal itu bisa diupayakan Bisa dengan pengertian. Mungkin sebetulnya kalau dari pengalaman pribadi, abah saya niku termasuk konservatif sekali. Jadi memang beliau niku kan salaf nggih. Dan tipikal salaf, kerangka berpikir ulama fikih mengenai perempuan, apalagi fikih klasik, itu sangat berhati-hati dan menganggap bahwa perempuan ini harus betul-betul dilindungi. Sampai kalau dalam fikih klasik kan keluar itu harus ada teman yang mengerti. Tapi abah itu alhamdulillah bersedia untuk menyadari perubahan zaman, relevansinya itu juga beliau pikirkan. Setelah melihat saya tumbuh berkembang, kemudian ternyata saya kok bisa dipercaya, abah membebaskan saya. Dalam artian kebebasan yang tetap terpimpin, tidak bebas tanpa batas. Artinya bebas tapi juga harus tanggung jawab gitu kan. Dan dari situ saya justru menyadari banyak sekali manfaatnya. Kebebasan itu pasti berbanding lurus dengan tanggung jawab. Iya, betul. Sehingga kalau misalnya saya berani memutuskan, ya kamu harus tanggung jawab, itu kan pilihan kamu. Konsekuensi dengan keputusan. Betul, itu dari hal sekecil apapun sampai hal besar. Abah misalnya apa nih kalau hal kecil, misalnya ketika saya ingin kesini begitu. Saya ingin kesini, kemudian abah niku ketika mengatakan iya, tapi semuanya urus sendiri. Tidak difasilitasi begitu. Kalau misalnya saya ingin ya sudah, saya cuma kasih izin, kamu yang tanggung jawab dengan semua yang kamu pilih itu. Dan jenengan melakukan itu. Iya, dari situ saya akhirnya terlatih untuk menantang diri menghadapi medan-medan yang tidak pernah saya hadapi sebelumnya. Di situ akhirnya mentalnya terbentuk juga. Mungkin begini, abah saya itu tidak memberikan saya ikan, tapi mengajari saya memancing. Iya betul, memang baiknya seperti itu juga. Betul. Sehingga ya alhamdulillah menurut saya itu adalah sebuah keberuntungan, karena tidak semua, mungkin di kalangan saya ya khususnya, tidak semua mendapatkan kesempatan untuk merasakan itu. Memang kadang berat, kadang itu ya Allah,
saya mengambil pilihan yang salah ini. Keputusan saya tidak tepat, tapi kan saya harus mempertanggungjawabkannya gitu. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab kecuali saya sendiri, karena saya sendiri yang menginginkannya dan saya yang berani matur ke Abah. Dari situ saya terdidik untuk bertanggung jawab dengan pilihan saya sendiri. Besar nih. Seperti menikah, saya dulu tidak mau menikah muda, Ning. Oke. Karena ibu saya kan menikah muda dan beliau itu sangat menyadari bahwa dulu kurang belajarnya, sehingga nanti anak-anaknya juga kalau bisa belajarnya yang tinggi. Tapi orang tua ya tetaplah orang tua, keresahan itu pasti ada karena kalau ada orang datang sampai bingung ngomongnya itu bagaimana, bingung. Karena ya itu tadi saya begini, saya prinsipnya nanti kan saya kalau misalnya punya anak kemudian saya ini belum siap, akhirnya justru menimbulkan madorot ataupun doror kepada Bagi jenengan, baik bagi anaknya juga. iya, Karena terutama belum bagi ada anaknya ketika saya tidak bisa mengontrol emosi. Akhirnya itu di situ saya berpikir saya harus selesai dengan diri saya sendiri dulu. Betul, saya setuju banget sih. Iya. Sampai akhirnya saya memutuskan saya tidak mau nikah muda, dan itu perjuangan untuk sampai titik ini. Banyak stigma-stigma yang dilontarkan kepada saya, tapi ya alhamdulillah bisa terlewati. Ya. Dan prosesnya itu juga tentu nggak mudah. Ya tapi begini, saya dalam artian mengatakan demi hal ini bukan berarti supaya mencontoh mentah-mentah. Jadi kamu nikahnya nggak usah nikah dulu kayak gitu. Enggak, kalau misalnya memang kadang jodoh itu kan tidak tahu. Tapi masalahnya begini, ketika nanti seseorang itu supaya perempuan ini tujuan hidupnya tidak hanya menikah begitu loh. Iya betul. Artinya nikah itu kan bukan goals. Betul. Dan bukan akhir dari segalanya. Jika itu hanya cara lain menjalani hidup. Betul banget ya Allah. Dan itu justru menambah tanggung jawab. Kalau kita belum siap, itu bagaimana ya? Kena mental biasanya. Karena yang siap saja kena mental, dan yang betul-betul siap itu tidak ada nih. Ya. Iya betul. Memang paling enggak 80%. Artinya jenengan melewati fase bahwa keputusan jenengan untuk tidak mau nikah muda itu juga jenengan jalani dengan segenap stigma-stigma dan juga betul stigma negatif. Kemudian kadang kan orang itu ada ya pikiran-pikiran kita sendiri yang meracuni kita. Itu melawan itu juga sulit. Belum lagi nanti kalau misalnya memang ada clash, betul-betul ada masalah gitu. Kadang kan orang ya banyak lah macam-macam manusia. jadi untuk menghadapi itu kita harus ini sih. Cuman begini nih, yang saya pikirkan dari yang saya ambil hikmahnya dari setiap keputusan yang berani saya ambil sendiri, akhirnya saya sekalipun menyesal tapi saya tidak lama-lama. Dan kadang kalau tidak berhasil ya saya belajar dari sebuah keputusan yang saya ambil. Ya emang seperti itu, karena kita nggak perlu menyesal lama-lama, mestinya nggak perlu terpuruk dengan keputusan yang mungkin menurut kita salah terlalu lama-lama. Ya udah segera ambil hikmahnya dan segera bangkit. Benar gitu, karena kita semua melakukan kesalahan. Iya betul, dan dari proses itulah kita belajar ya. Iya, kita belajar. Itu yang membentuk kita. Kesalahan dan kesediaan kita untuk bangkit. Itu yang menentukan nilai diri kita, bukan ini. Iya betul. Oh my god. Justru kalau kehidupannya mudah itu secara individual itu akan turun kualitasnya. Karena nggak ada tantangan. Betul. Terlalu sulit hancur, terlalu mudah juga tidak berkembang. Jadi memang harus terukur sih. Dan kadang terukur itu tidak ada standarnya. Dan terukur itu bisa dengan kita berserah. Hubungannya di situ harus ada berserahnya, bukan pasrah, bukan sembarang pasrah, tapi juga berserah atas segala apa yang menjadi perjuangan kita usahakan dan kita serahkan. Itu insya Allah stabil sih. Makanya spiritualitas itu di awal memang sangat dibutuhkan. Semua manusia membutuhkan nilai spiritualitas yang bagus, karena sebetulnya kita yang butuh Tuhan. Iya benar. Tuhan mah kalau udah punya segalanya, tidak butuh kita yang butuh Tuhan.